Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, karena sudah pukul 8.05, mari kita mulai kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 27 Januari kita lanjutkan kajian surat Al-Kahfi, memasuki pekan ke-8, melanjutkan pembahasan tentang kisah tentang perjalanan Nabi Musa menemui Nabi Khidir untuk menimba ilmu. Bagaimana biasanya, saya akan melakukan review pekan sebelumnya. Mohon izin saya akan share screen. Pekan yang lalu beliau mulai dari ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan bahwa sungguh engkau tidak akan mampu sabar, lan tastati'a ma'iya sabra. Tidak akan mampu bersamaku sabar. Kemudian Nabi Musa berkata, qala la tu'akhidni, janganlah engkau menghukumi aku bima nasitu, karena kealfaanku, karena kelupaanku. Jadi Nabi Musa mengaku lupa dengan perjanjian kontraknya, di mana tidak boleh bertanya sampai nanti Nabi Khidir yang menjelaskan segala masalah yang menjadi pertanyaan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lupa pada waktu itu dan bertanya kepada Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa berkata, qala la tu'akhidni bima nasitu. Janganlah engkau hukum aku karena kelupaan aku, wala turhikni, dan janganlah engkau bebani aku min amri usra, urusanku menjadi susah gitu. Dan Nabi Khidir memaafkan, fantolako, maka keduanya berjalan, Nabi Musa dan Nabi Khidir, hatta iza lakiya gulamang fakotalah. Jadi sampai suatu tempat, lakiya, keduanya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, berjumpa gulamang dengan seorang anak laki-laki remaja yang sedang bermain-main di sebuah lapangan. Maka Nabi Khidir faqatalahu, membunuh anak laki itu. Tentu saja Nabi Musa terbelalak, tidak, karena belum mengetahui maksudnya, belum paham. Tapi Nabi Musa bukannya lupa, Nabi Musa ingat dengan perjanjian sebelumnya tidak boleh bertanya. Tapi karena peristiwa ini sangat menghancurkan hatinya, dan Nabi Musa bertanyalah kepada Nabi Khidir, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Jadi masih gulam, masih anak remaja, bigori nafs. Padahal dia tidak membunuh orang lain, karena di dalam Islam itu dihukum bunuh kalau seseorang itu membunuh orang lain, tapi dia nggak ada kesalahannya. Kenapa kok dibunuh? Laqad ji'ta syai'an nukroh, maka sungguh-sungguh engkau telah berbuat kemungkaran. Jadi Nabi Musa secara spontan bertanya kepada Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir berkata lagi, qala alam aqul laka. Nah, ini dikasih kata laka. Bukankah aku telah berkata kepada kamu? Kalau yang sebelumnya tidak pakai kata laka. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh kamu tidak akan mampu sabar bersamaku. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni.
Maka Nabi Musa berkata, jikalau seandainya aku bertanya lagi kepada engkau ya Nabi Khidir tentang sesuatu hal ba'daha setelah peristiwa ini, fala maka janganlah tusohibni, janganlah engkau beri kesempatan aku untuk berjalan bersama engkau. Fala tusohibni. Qad balagta, maka sungguh engkau telah min laduni usra, telah memberikan banyak toleransi kepada aku. Maksudnya cukup bersabar, karena sebetulnya Nabi Musa sudah 2 kali melanggar kontrak perjanjiannya itu. Kemudian Nabi Khidir memberi kesempatan sekali lagi, fantolako, maka bertolaklah keduanya itu Nabi Musa dan Nabi Khidir, hatta sehingga iza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyang qadra fa'aqamah qala law syi'ta la takhutta alaihi ajra. Maka keduanya berjalan, dan dalam perjalanan itu ini sengaja Nabi Musa dan Nabi Khidir itu mendatangi warga suatu kampung desa Qarya dengan tujuan untuk meminta makanan, meminta sesuatu yang bisa mengisi perutnya, meminta jamuan, karena dalam Islam itu tamu musafir punya hak untuk dijamu oleh sesama muslim ya. Jadi karena dua ini lagi musafir, kedua orang ini berjalan dan minta haknya menjadi hak musafir, minta dijamu kepada warga desa itu. Akan tetapi fa'abau, mereka mengabaikan, menolak, mencuekin Nabi. Jadi dua orang Nabi yang mulia ini, Nabi Musa dan Nabi Khidir, dicuekin oleh penduduk itu. Ayyudayifuhuma, mereka tidak mau menjamu kedua Nabi ini. Jadi ini bisa dibayangkan, dua orang yang mulia tidak dihormati oleh penduduk suatu desa. Jadi ini suatu pelajaran juga buat kita, bahwa mungkin saja kita ini dicuekin, diabaikan oleh orang lain, walaupun kita ini lebih mulia dari mereka. Fawajada fiha, maka keduanya melihat di dalam desa itu ada sebuah tembok yang akan runtuh. Faqomah, maka Nabi Khidir memperbaikinya, merenovasinya, menegakkan kembali. Jadi walaupun Nabi Khidir sudah mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, minta sesuatu jamuan tidak dijamu, dicuekin, tapi Nabi Khidir tetap melakukan tugasnya sesuai perintah Allah untuk memperbaiki dinding itu. Nah, Nabi Musa itu heran juga, bertanya lagi Nabi Musa itu, qala law syi'ta la takhutta alaihi ajra. Maka kalau begitu, law syi'ta la takhutta, sebetulnya engkau bisa mengambil bayaran atas perbaikan itu. Lalu apa kata Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Maka Nabi Khidir berkata, inilah saatnya kita berpisah antara aku dengan engkau. Sa'unabbiuka, maka nanti akan aku jelaskan takwil, makna dari peristiwa yang kita lalui ini. Malam tastati alai sabro, yang dimana engkau tidak mampu sabar terhadap ini. Demikian yang kemarin dijelaskan oleh Ustadz Hasan. Selanjutnya saya persilakan kepada beliau untuk melanjutkan kajian ini. Tafadhol. Assalamualaikum, Ustadz Hasan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini berkat hidayah dan inayah Allah juga lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka taklim pada surat Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita, kita semua selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita menjadi suami-suami yang soleh, istri kita menjadi istri yang soleha, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum kita mulai pada kesempatan malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan amal soleh kita dengan wasilah suratul Fatihah ini, amal soleh yang kita baca ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita taufik hidayah dan inayah, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan paham agama dan kecerdasan hati kita, selalu memperoleh kebaikan-kebaikan dan ditolak dari mara bahaya. Ala hadhin niyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Dr. Basuki, ini kita mulai dari ayat berapa sekarang? Sekarang 78 Ustaz. Ayat 78. Iya. Hadza firaqu baini wa bainak. Iya Ustaz. Tapi sebelumnya kemarin ada pertanyaan, apakah Nabi Musa itu nabi, apakah manusia biasa atau orang soleh? Nah, kemarin saya sudah jawab, tapi saya tidak baca nasnya lagi karena mencari nasnya, nas konteksnya itu makan waktu. Tapi saya jelaskan masalah wahyu itu sudah. Tapi nasnya saya baca di sini, yaitu ruya anna Allah Ta'ala auha ila Musa an ya'khuza ma'ahu hutan wa yaj'aluhu fi miktalin fahaisuma faqadal hutu fahunaka ar-rajulu shalihu. Jadi di sini diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan auha ila Musa. Nah, sedangkan wahyu itu saya katakan wahyu itu terbagi tiga. Kalau wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul itu namanya adalah wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan langsung kepada seorang hambanya yang mau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka dia itu adalah, maka orang yang diberikan itu disampaikan firman Allah taala itu namanya itu disebut wahyu, dan berarti dia adalah seorang Rasul. Adapun kalau wahyu itu diberikan kepada manusia biasa, ya bisa juga kepada Nabi tadi itu wahyu itu, karena Nabi juga kan menerima firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah Subhanahu wa taala untuk diamalkan untuk dirinya sendiri, tapi hanya berbedanya kalau Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, hanya untuk pribadi sendiri. Sama juga itu juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari 7 lapis langit, dari bawah aras. Kemudian wahyu kepada orang manusia biasa itu yang disebut namanya insting, atau disebut apa namanya, ya disebut juga insting ya, insting atau ilham, ilham itu sebetulnya bahasa Arab ilham itu, cuman yang sudah menjadi bahasa Indonesia.
Maka untuk membedakannya yaitu adalah wahyu dan ilham. Ilham kepada manusia, bentuknya sama dari Allah Subhanahu wa taala juga. Cuman kepada manusia biasa, bukan orang yang menjadi nabi dan rasul, itu namanya ilham. Ya. Kemudian itu di dalam tentang cerita tentang Ibu Musa juga wa auha ila ummi Musa. Jadi diwahyukan kepada ibunya Musa, itu namanya itu ilham. Kemudian kalau kepada binatang yaitu adalah nama goriza atau insting. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa auha ilan nahli. Kami wahyukan kepada nahal, kepada lebah. Itu bermakna al-ghariza, insting atau naluri. Jadi di sini bisa saja Nabi Musa itu karena berikutnya Nabi Musa ada sebagai nabi dan rasul yang kita tahu, berarti waktu ketika bertemu kepada Nabi Khidir dia sudah menjadi rasul. Bisa juga mungkin baru masih manusia biasa, itu ilham. Ilham juga sama adalah firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada manusia biasa. Itu tinggal tergantung kita yang menafsirkannya atau percaya yang mana, semua tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Kemudian lanjutnya kita kemarin sebetulnya tanggung itu ya kalimat perpisahan itu, yaitu ayat 78. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Jadi qul qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan di antaraku dan di antara kamu. Ini Nabi Khidir atau seorang yang soleh ini, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Berkata Khidir, inilah waktu perpisahan di antara kita sesuai perkataan kamu tadi. Kalau sudah saya nanti tanya lagi, berarti batas itulah. Nah, kita sudah berpisah. Itu perkataan Nabi Musa waktu dia mengadakan perjanjian kepada Nabi Khidir. Kemudian saunabbi'uka bita'wili malam tasti' alaihi sabra. Asalnya tastati'u kemasukan lam maka dibuang di situ ya-nya lam tasti'. Jadi sukun ya-nya dibuang, kemudian juga ainnya menjadi sukun. Malam tasti' alaihi sabra, asalnya tastati'u. Nah, saunabbi'uka, kami akan jelaskan nanti. Itu tafsirannya saukhbiruka bihikmati hadzal masail as-salas allati ankartaha alayya wa lam tasti' alaiha. Wa fil hadis rahimallahu akhi Musa lawudittu annahu sabara hatta yaqussallahu alaina min amrihima walau labisa ma'a sahibihi la absaral ajab. Ya. Jadi yang saya mau jelaskan ini kata-kata saunabbi'uka. Di situ tentu di tafsirannya itu dia katakan apa yang kami jelaskan ya. Jelaskan sama juga kata-kata artinya kami beritakan. Jadi kami kabarkan gitu. Jadi makna anba'a itu sama dengan nama akhbara. Tapi bahasa Arab biasanya walaupun artinya sama pada satu ketika, pada satu redaksi lain dia berbeda. Jadi unabbi'uka di sini supaya kita ada begitu antusias ya melihat peristiwa ini, kejadian ini. Jadi unabbi'uka yang artinya memberitakan atau menjelaskan, yang nama mufradatnya itu adalah akhbara, amba'a yaitu akhbara, sama-sama mengabarkan. Tapi kata-kata naba'a itu artinya berita, itu berita besar. Berita yang penting. Contohnya apa? Contohnya nabi. Nabi itu dari naba'a. Kenapa dikatakan nabi? Karena nabi akan membawa berita yang penting.
berita yang agung. Ya, setiap ada berita yang besar, berita yang penting itu pakai redaksinya naba'a, jadi pakai amba'a. Nah, itu. Jadi saunabbiuka, sama arti di tafsirannya juga di sini dikatakan saukhbiruka, saya akan kabarkan. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan kami jelaskan. Tapi kata-kata anba'a di sini ada penekanannya, yaitu akan berita yang penting ini. Ya, karena ini berita penting, bukan berita yang kagak penting, bukan sekedar berita. Supaya juga kita memperhatikan ini, peristiwa ini, kejadian ini. Berita penting. Maka di situ dia dikatakan dihikmati hadis masail salasa. Ada hikmahnya di situ. Ya, berita tapi bukan sekedar berita, tapi ada hikmahnya. Nah, ditambahkan lagi jadi berita yang penting, tapi juga ada hikmahnya. Karena kan ada, saya kasih contoh lain lagi di surat Abasa. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita. Berita apa? Berita besar di situ. Berita yang menghebohkan apa? Tentang hari kiamat kan cerita berita. Aladzihum fi mukhtalifun, yang mana kamu berselisih dalam masalah hari kiamat itu. Karena beritanya berita aneh. Berita-berita yang menakjubkan, yang mengagumkan, sehingga orang berselisih masalah hari kiamat. Itu masalah apa namanya di situ dikatakan, oleh karena itu amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang berita tapi berita yang besar, berita yang hebat. Itu kata-kata naba. Maka di situ dikatakan ini masalah yang ketiga, ini hikmah daripada masalah yang ketiga, bukan sekedar yang kamu lihat secara zahir itu, tapi di balik itu ada hikmah. Balik itu ada hikmahnya, ya, yang kamu ingkari terhadap aku, yang aku lakukan itu semua kamu, yang sehingga akhirnya kamu tidak sabar terhadap hal tersebut. Kamu kemudian dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu, mudah-mudahan Allah merahmati, ya, nah, saudaraku, ya, akhi Musa, saudaraku Musa, ya, seandainya aku berkeinginan, ya, jadi kalau jarit, kalau kayak kita sekarang tuh, ya aduh, alangkah begitulah. Jadi sangat menginginkan gitu, seandainya Nabi Musa dulu saudaraku itu sabar, ya, sampai Allah menceritakan, ya, dia nggak banyak bertanya nanti gitu, ya, cerita Allah akan sampai Allah menceritakan kepada kita masalah urusan keduanya, apa itu, seandainya Nabi Musa dia sabar ikut bersama-sama kawannya, swahibnya itu, maksudnya Nabi Khidir, pasti dia akan melihat la absarul al-ujab, pasti dia akan melihat masalah yang menakjubkan tersebut. Itu. Kemudian selanjutnya baru penjelasan yang ketiga tadi, masalah yang ketiga tadi itu. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun kapal atau perahu yang besar itu adalah milik orang miskin, limasakina, orang miskin, yang mana ya'maluna fil bahr, yang mana mereka bekerja di laut. Nah, ini penjelasan dan rincian bagi terhadap kejadian-kejadian yang menakjubkan, yang mana yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa di situ dia tidak mampu untuk bersabar. Artinya wal makna di sini tafsirannya, wal makna ammas safinatu allati kharaqtuha fakanat li unasin du'afa la yaqdiruna ala mudafa'ati zulama yashtaghiluna biha fil bahr biqasdi taqassub. Jadi artinya adapun perahu, kapal, ya, kalau dulu belum ada kapal ya kita bilang perahu, ya, perahu yang aku bolongkan itu, ya, adalah milik manusia maksudnya orang-orang du'afa, pemilik orang-orang du'afa yang mana mereka tidak mampu untuk
melawan atau mempertahankan kezoliman, ya, melawan kezoliman yang mana perahu itu yang digunakan oleh mereka di laut ya untuk berusaha. Faradtu an aibaha, maka aku ingin. Aib asalnya aib itu kalau kita manusia aib itu punya cacat. Ya, aib itu adalah aib atau perbuatan yang tidak kita lihat tidak senonoh itu namanya aib ya. Ya, atau omongan-omongan yang tidak pantas kamu itu aib. Nah, tapi kalau kepada barang bisa saja kita katakan ada cacat atau di dalam hal ini berarti rusak barangkali ya diterjemahkannya yang aku rusak. Ya. Terjemahnya yang aku rusak ya. Jadi yang aku ingin yang aku telah merusak tuh yang aku telah merusaknya ya, yang telah aku merusaknya itu ya, maka aku merusaknya itu aku jadikan perahu itu menjadi aib ya, menjadi rusak agar supaya tidak dirampas oleh raja yang zalim ya, karena di belakang di situ lanjut ceritanya wakana wara'ahum malik. Karena di sini juga kata-kata wara'a ini kita udah wara'a apalagi Dr. Basuki dan peserta yang lain tahu Mbak. Kalau bahasa Arab wara'a itu asalnya di mana? Di depan apa di belakang? Di belakang. Di belakang, iya. Di belakang. Ya, wara'a itu di belakang. Mana mufradatnya kalau di depan namanya amam. Depan tuh amam, ini wara' ya. Nah, ini oleh karena di sini wara'a di sini adalah bukan makna lugawi, bukan makna letterlek, ya, bukan makna bukan makna bahasa, jadi makna istilah, gitu. Bukan makna etimologi, tapi makna terminologinya. Wara'ahum jadi bukan kata di belakang, makanya di sini diterjemahkan di hadapannya, di depan, amama, di hadapan. Nah, sebab kalau kata wara'ahum bukan berarti si raja itu di belakang mengikuti perahu si anak orang yang lemah ini ya, orang-orang duafa tadi, bukan. Jadi bukan wara'ahum di sono di belakangnya dia berlayar, di sono ada raja di belakang, bukan itu makanya maksudnya. Tapi di zaman dia ada raja yang zalim. Itu. Jadi kita satu ada yang kita perhatikan tadi unabiuka, berita itu makna berita yang besar. Sekarang waro'a di sini maknanya bukan makna letterlek ya, bukan makna etimologi, tapi makna terminologinya. Itu dimaksudnya ada di hadapannya. Ya, di hadapan maksudnya di masa dia, di zaman dia itu ada raja yang zalim ya. Raja yang zalim di mana raja yang zalim itu adalah kafir. Ya, zalim dan juga kafir. Orang agamanya enggak beragama samawi, tapi dia adalah kafir. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya, mana dia mengambil setiap safinah perahu ya, yang selalu merampas ya. Ghasab itu artinya merampas ya. Merampas yang selalu merampas perahu. Ya. Perahu ya yaktasibu kulla safinatin sholihatin. Nah, tapi bukan sekadar merampas, ada tafsirannya. Ya kalau itu perahu yang benar. Kalau perahu yang baik, yang bagus itu yang dirampas. Kalau perahu yang jelek, ya kagak rampas. Apalagi perahu yang cacat, perahu yang bolong, itu dia tidak dirampas sama dia. Jadi tafsirannya di situ yang tasibu kulla safinatin sholihatin la aiba fiha, yaitu selalu merampas setiap perahu yang bagus, yang benar, yang baik, ya, yang tidak ada cacatnya. Yang tidak ada cacatnya, yang tidak ada kerusakannya. Itu satu. Yang kedua, berita berikutnya. Berita berikutnya, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun anak kecil itu atau anak itu adalah kedua orang tuanya itu kedua-duanya beriman. Berarti si budak ini adalah kafir dia. Itu. Jadi wa ammal gulam alladzi qataltuhu fakana kafiron. Tafsirannya itu. Kafiron di situ hanya disebut gulam saja, tidak disebut sifatnya. Nah, ditafsirkan jelasan fakana kafiron fajiron. Kafir dan juga jahat ya. Jahat.
Wa kana abawahu mu'minain, dan sedangkan kedua orang tuanya itu aba asalnya bapak. Tapi kalau abawahu keduanya, pakai keduanya itu ada ibu dan bapak. Sama kalau kita berdoa itu kita mengatakan walidaina. Walid itu asalnya bapak. Tapi ketika kedua dipakai dua, jadi artinya ibu dan bapak. Walidaini, jadi itu Allahumma lana walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Jadi walidaina itu artinya ibu bapak. Kalau walid saja satu itu bapak saja orang tua. Tapi ketika walidain atau walidan, kedua orang tua maksudnya adalah ibu bapak. Nah, kedua orang tuanya ini, ibu bapaknya adalah kedua-duanya beriman, orang beriman. Kemudian ada dalam hadis, di sini ditafsirkan Syekh Ali Sobuni menafsirkan dengan mensitir sebuah hadis, innal gulama alladzi qatalahu al-hidru tubi'a kafiran. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kenapa Nabi Khidir bunuh? Kan dia belum tahu gitu loh. Nah, kalau kita manusia biasa, sudah kita ketahui bahwa Nabi Khidir sebelumnya kemarin, ya, apa kita dia nabi atau orang soleh, yang jelas Nabi Khidir udah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih ilmu laduni namanya, ilmu laduni. Yang mana ilmu laduni itu apa namanya, ya belajar sedikit tapi dapatnya banyak. Ya. Hanya sekedar apa nama sekintas pilas dia merenung langsung dia paham. Bahasa juga begitu, hanya dia perhatikan saja bahasa ini bahasanya, tahu-tahu dia 5 bahasa dia bisa. Padahal dia nggak kuliah, dia kagak sekolah dan tidak mempelajari bahasa secara khusus. Itu namanya ilmu laduni. Dia dapatkan ilmu laduni. Jadi udah tahu bahwa dalam sebuah hadis bahwa anak yang dibunuh Nabi Khidir itu kata Nabi sudah tabiatnya sudah dicetak oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kafir. Itu ya, Nabi Khidir sudah diberitahu itu dengan pengetahuannya tadi itu, yang sebelumnya kan min laduna ilma, yang kami akan ajarkan dari ilmu dari sisi kami itu. Nah, kemudian sudah si budak si anak itu adalah sudah dicetak, memang sudah tabiatnya adalah kafir. Seandainya dia hidup, maka dia akan dikhawatirkan dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk apa namanya berbuat jahat, berbuat perbuatan yang apa namanya keji, dan juga dikatakan wa kufran, menjadi kufur dia. Dia membawa kepada dia kesesatan dan juga menjadi membawa kepada kekufuran atau kekafiran. Itu juga dari hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seperti itu. Jadi anak itu sudah memang kan dia ini gimana, kan waktu itu betul barangkali Nabi Khidir waktu itu dia kafir, tapi kan masa depan bagaimana? Nah itu dijelaskan di sini, emang sudah dicetak seperti itu, udah tubi'ah ya, udah dicelup itu ya, udah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak bakalan jadi orang yang beriman ya. Seperti kalau kita lihat cerita lagi seperti itu, ceritanya apa namanya Sa'labah ya. Sa'labah itu dia sudah 3 kali dia meminta maaf dari mulai zaman Rasul sampai Abu Bakar sampai Umar ya, supaya zakatnya diterima. Kemudian semua sahabat Amirul Mukminin tidak menerima. Nah, kenapa? Karena ini dia udah itunya apa namanya zahirnya dia udah mau keluarkan zakatnya itu. Nah, tapi itu sudah dicetak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikeluarkan zakat sekarang, diberikan zakatnya itu, tapi tetap saja nanti dia akan munafik lagi gitu. Udah dicetak menjadi munafik. Kenapa orang mau taubat kok nggak diterima? Bukan ya nggak diterimanya karena sudah diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sa'labah ini nggak bakalan jadi orang beriman, tetap menjadi munafik sepanjang hidupnya. Maka Nabi tidak terima sampai terus berikutnya juga Abu Bakar, Umar, Utsman mengatakan seperti itu. Orang Nabi aja nggak terima, masa nggak terima? Masa aku menerima? Karena emang udah dicetak itu
mereka udah nggak cuman basa-basi saja, itu nantinya bakal dia murtad lagi, artinya dia menjadi munafik lagi gitu. Nah seperti ini juga, jadi karena sudah diberitahu bahwa si anak ini sudah tubi'a kufron, udah ditetap akan menjadi kafir untuk selama-lamanya, yang akan memaksa kedua orang tuanya. Maka fakhoshina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka kami takut ya, dia akan memaksa kedua orang tuanya menjadi menjadi orang yang sesat dan juga menjadi kafir. Jadi sesat atau kemudian juga menjadi kafir dan juga ya ditafsirkan. Jadi tafsirkannya begini. Fakhifna ayahmilahuma hubbuhu. Nah, ada kata-kata di sini yang karena saya bacakan, makanya saya bacakan ini tafsirannya hubbuhu ayurhiqahumullah hubbuhu ala tibaihi fil kufri wad dhalal. Jadi dikhawatirkan karena kecintaan orang tua kepada anak, di situ. Bisa saja nanti orang tuanya karena kecintaannya itu menjadi mengikuti si anak tersebut, yaitu mengikuti kekufuran dan kesesatan. Nah, jadi kalau orang tua itu sudah juga jadi udah tabiat, sudah sunatullah, sudah menjadi fitrah, cinta kepada anak. Nah, jadi makanya itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Khidir. Takut cintanya terhadap anak. Coba Bapak-bapak sekalian semua, kita tahu anak kita sendiri. Biarpun bagaimana anak kita nakal apa, tapi dalam hati kita itu tidak membenci untuk selama-lamanya. Kesian. Sampai ada anak sudah yang dianggap sudah durhaka sama orang tuanya, dia keluar dari rumah, keluar orang tuanya, ya. Orang tuanya juga udah menyatakan udah lu anak durhaka gitu kan. Tapi ketika mendengar anaknya susah, mereka itu ikut susah. Sedih gitu. Kalau ada anaknya sakit, dia dengar anaknya sakit yang dianggap anak durhaka, itu orang tua itu karena cintanya kepada anak itu tidak akan lepas, ada terus itu. Jadi dia benci itu, disukai itu karena dia durhaka, itu zahirnya ya itu yang dilakukan, tapi hatinya tidak bisa menghilangkan kecintaan terhadap anak. Apalagi kalau anak umpama nauzubillah ada anaknya umpama orang itu anaknya ketabrak, waduh, ya sedih sekali. Atau anaknya dizolimi orang, marah dia juga itu orang tua. Orang tua itu dicetaknya itu, oleh karena itu Al-Quran ya selalu memerintahkan ini harus diingat juga kepada kedua orang tua dan juga kepada anak juga harus diberitahu. Orang tua itu yang ada kita itu kan diperintah birrul walidain, ya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, artinya berbakti kepada orang tua. Tapi tidak ada birrul aba atau birrul abawan, ya kan, birrul abawaini lil aulad, berbakti berbuat baik kedua orang tua kepada anak, kagak ada di Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena kalau orang tua setelah semenjak dilahirkan sudah Allah tanamkan jiwanya itu sifat kasihan kepada anak, cinta kepada anak. Lalu anak tidak. Oleh karena itu yang ada perintah birrul walidain, bukan birrul abawain. Ya. Birrul walidain yang ada, bukan birrul abawain. Nah itu yang sudah itu sudah tercetak, orang tua itu sayang kepada anak, cinta kepada anak. Udah tabiat. Itu sudah sunatullah, sudah jadi fitrah. Sedangkan anak kenapa perlu diperintah? Nah, anak tidak. Makanya ada perintah birrul walidain. Itu anak tidak tercipta dari awal dia lahir itu mempunyai sifat cinta kepada orang tua, tidak ada itu. Ya. Jadi yang sudah ditanamkan adalah orang tua cinta kepada anak. Nah disinilah makanya yang ditakutkan kepada Nabi Khidir karena itu cintanya orang tua kepada anak. Bisa begitu, dengan kecintaannya anak bisa aja dia turuti anaknya itu. Itu. Ya. Jadi di sini katakan fakhifna ayahmilahuma hubbuhu ala tibai fil kufri wad dhalal. Jadi saya takut cintanya orang tua itu kepada anak, maka dia akan dia turuti anaknya itu. Sering terjadi juga kita pengalaman lah. Nah, ya kan di dunia ini banyak orang tuanya
dipaksa sama anaknya untuk berbuat ini begini atau meridhoi perbuatannya, ya karena cintanya kepada anak. Ya yang masalah kecil aja lah, masalah makanan. Masalah makanan kita tahu itu makanan itu tidak bergizi atau taruhlah permen atau ciki segala macam. Tapi anak tuh suka pada itu. Kita sudah marahin. Nah, nangis-nangis. Akhirnya karena dia nangis, ya, kita kasih juga. Kenapa? Karena kita cinta sama anak itu, jangan sampai dia nangis. Kan begitu. Itu udah fakta itu. Ya kan? Padahal kita tahu itu berbahaya, itu kurang bagus. Tapi karena anak nangis, dikasih juga. Ya Allah, ini anak kata-kata ini nggak bagus, lu masih pengen minta es juga dah. Nih, kena makan. Marah tapi dikasih juga akhirnya kan. Itu kenapa? Karena cintanya kepada anak itu. Takut anaknya nangis saja, dia nggak mau sampai anaknya itu nangis seperti itu. Itu. Jadi di situ makanya ada tafsirannya dikatakan di sini, takut membawa kedua orang itu cintanya itu, cinta orang tua kepada anak bisa takut dia ngikuti apa kemauan orang tuanya dalam kesesatan dan kekufuran. Nah, kemudian selanjutnya fa'aradna ayubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqrab ruhma. Jadi ya kami mengharapkan, kata Nabi Khidir itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti ya, untuk kedua orang tuanya. Jadi Tuhannya itu supaya ya, aku mengharapkan, ya, menginginkan ya kedua orang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan keduanya itu mengganti untuk kedua orang tuanya seorang anak ya, seorang anak yang lebih bersih, yang lebih suci dan lebih kasih sayang kepada kedua orang tuanya ya, atau kepada kedua tadi di situ abawahu juga di situ kan diartikan kepada ibu bapaknya, itu ditaruh dalam kurung ya, lebih sayang kepada kedua ibu bapaknya, supaya ada penggantinya nanti. Aku harapkan anak itu yang lebih suci lagi dan lebih kasih sayang kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya, itu pada ibu bapaknya. Maka tafsirannya juga di sini, aku menginginkan ya dengan aku bunuh si anak itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepada seorang anak yang soleh, yang khairan, yang lebih baik min zalikal kafir, dari si anak yang kafir itu, wa aqraba birran wa rahmatan biwalidayhi, itu lebih berbakti, lebih berbuat baik dan lebih kasih sayang kepada ibu bapaknya. Wa ammal jidaru, sekarang yang ketiga. Wa ammal jidaru, adapun jidar, tembok atau dinding ya, itu adalah fakana wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Jadi adapun dinding atau tembok adalah milik dua anak yatim di dalam kota tersebut, yang kemarin disebut kota Antiokhia ya, kota tersebut. Wakana, dan adalah tembok itu, dinding itu, di bawahnya itu ada kanzun, ada harta simpanan, ada perbendaan simpanan lahuma untuk keduanya. Artinya adapun tembok itu yang aku bangun, Nabi Khidir bangun itu adalah aku bangun tadi itu tanpa aku meminta upah ya. Yang dibangun Nabi Khidir kemarin tanpa minta upah, yang mana itu dinding itu hampir rubuh, sudah miring ya. Kemudian di bawahnya itu ada barang simpanan, ada harta di situ. Ada harta, hartanya itu apa? Ditafsirkan itu min zahabin wa fiddatin. Itu emas. Di bawah itu bukan sekedar barang biasa. Jadi kenapa itu sampai begitu pentingnya? Makanya ada tafsirannya itu adalah min zahabin wa fiddah.
ya itu di bawahnya itu ada emas dan perak gitu loh. Jadi bukan sembarangan barang, bukan sembarangan harta. Ya, bukan harta biasa ini. Ini ada emas dan perak. Bapaknya ini yatim ini kaya dulu itu, kaya, orang kaya. Dan soleh lagi, kedua juga itu orang soleh semua. Orang tuanya soleh, bapaknya soleh, anaknya soleh, kan gitu. Jadi ada emas dan perak untuk kedua anak yatim itu. Wa kana abuhuma sholihan, dan juga kedua orang tuanya itu ibu bapaknya juga adalah orang soleh, yaitu walidahuma sholihan, taqiyan, juga orang bertakwa lagi, punya sifat bukan sekedar soleh biasa saja, ada punya sifat kelebihan yang lain. Ya, orang digelar orang soleh itu sudah termasuk bukan sifat dermawan saja, semua sifat-sifat kebaikan itu ada pada diri dia. Ya, oleh karena itu dikatakan solihan taqiyan, takwa. Yang mana sifat takwa itu mencakup semua sifat-sifat kebaikan. Ya, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, ya, dalam awal surat Al-Baqarah itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik bil akhirati yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian di ayat lain juga banyak lagi. Yang aku sediakan surga itu bagi siapa? Orang yang bertakwa. Orang bertakwa siapa itu? Orang yang bertakwa yang suka derma, yang suka istighfar, yang suka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segala macam sifat-sifat kebaikan itu. Yaitu berada di sifat takwa. Jadi bapaknya ini solihan taqiyan, maka Allah jaga. Allah jaga hartanya itu karena li solihil walid, karena solehnya bapaknya itu. Kemudian oleh karena ini itu ditafsirkan oleh para ahli tafsir, dikatakan inna solahal abai, sini tafsirannya halal mufassirun inna solahal abai yanfa'ul abna wa taqwal usul tanfa'ul furu'. Nah, artinya sesungguhnya kesolehan bapak, kesolehan kedua orang tua kita, ya, itu bermanfaat untuk anak. Begitu juga ketakwaan, usul itu ya orang tua. Itu tanfa'ul furu', bermanfaat kepada cabang, yaitu adalah pada anak. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Kalau kesolehan orang tua itu pada umumnya itu di sini dalam konteks ini tentunya udah kita fokuskan kepada harta saja. Banyak sekali kita lihat. Kalau orang-orang yang soleh itu hartanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Banyak peninggalannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu hartanya itu saat dia meninggal itu enggak bangkrut gitu loh. Ya. Orang soleh itu enggak bangkrut, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Untuk anaknya, bermanfaat untuk anaknya. Kadang-kadang cuman begini lagi, kadang-kadang orang tua itu juga tadi itu tabiat lalu orang tua itu cinta kepada anak, begitu cintanya kepada anak dia lupa untuk dirinya sendiri gitu. Harta banyak sampai pakaian sendiri aja dia mau pakai. Nauzubillah, cuma kita ya Allah jangan sampai karena kita pergi ke masjid aja pakai kaos oblong, hartanya banyak. Punya mobil, kontrakannya banyak gitu loh. Untuk dirinya aja dia lupa gitu loh. Apalagi dia mendermakan di waktu hidupnya dia itu sudah jelas itu dia bebas mendermakan hartanya begitu banyak, disedekahkan. Kadang-kadang pelit dia sedekah karena untuk anak, demi untuk anak gitu. Itu yang kadang-kadang juga berlebihan itu. Itu karena cintanya orang tua itu. Nah, ini harus kita tahu sebagai anak dan sebagai orang tua. Kalau yang hartanya banyak, kalau apalagi kalau kita sudah umur udah tua, sering sakit-sakitan, udah buru-buru deh tuh pesan kepada anak sepertiga. Nanti kalau itu kita kasih wasiat sama dia, sepertiga harta aku nanti kalau aku meninggal kamu sedekahkan untuk ke masjid, anak yatim, ya yatim piatu, ke jompo, ke majelis taklim, ya kan, ke sekolahan, pesantren, sedekahkan sepertiga. Maka 2/3-nya baru itu untuk ente ahli waris, ya. Itu orang tua itu boleh membelanjakan hartanya itu 1/3.
Kalau lebih sepertiga dia harus minta izin sama ahli waris. Nah, harta bapak ini ada 3 miliar. Ada 3 miliar. Kemudian di dalam hidupnya dia punya aset seperti itu. Dalam hidupnya itu dia bebas dia sedekahkan itu yang sepertiga itu. Gak perlu bilang sama anak. Disedekahkan untuk masjid, untuk sekolah, untuk pesantren, untuk yayasan, ya. Itu hak dia. Nah, kalau dia meninggal, dia itu sebetulnya harus, ya, umumnya itu ada harus orang yang mau meninggal itu harus ada di kepala itu, dia harus berwasiat. Wasiat kepada anaknya. Nah, nanti kalau bapak meninggal, harta bapak yang 3 miliar ini 1 miliar ini untuk sedekahkan atas nama bapak. Itu harus pesannya begitu. Ya, harus pesan begitu. Nah, kalau lebih dari sepertiga, bapak minta bagaimana, apakah kamu ridho? Bapak minta lebih dari sepertiga, umpama. Ya, lebih dari sepertiga. 2/3-nya. Atau seperti sepertiga lebih lah, sedikit berapa begitu. Itu bilang sama anak. Kalau anaknya ridho, silakan. Lebih dari itu nanti gitu. Nah, oleh karena itu, kalau si bapak ini tidak berpesan seperti itu, nah anak tuh harus tahu nih ilmu ini nih. Bapak kagak pesan, tapi dia punya hak itu. Udah kita keluarin sepertiga. Kita bersedia atas nama orang tua, kita sedekahin. Ada, saya dengar, Dr. Basuki dulu kalau kita di Al Khairat itu, kalau Jumatan, ya, Jumatan kalau orang tuanya meninggal itu, hari Jumat itu disebut tuh dari sebulan sedekah untuk orang tuanya yang baru meninggal tuh, 100.000. Kontrakannya banyak banget, puluhan. Condet ini kan pindahan dari Kuningan tuh ada yang punya kontrakan 100 dong. 100 kontrakan, 100 pintu maksudnya. Itu yang dekat-dekat kita dulu di Al Khairat itu. Punya kontrakan berapa? 100 pintu. Meninggalnya kagak, selama hidupnya, ya hartanya sayang banget sama dirinya sendiri, pakaiannya juga, ya begitulah. Ya ini yang harus juga diingat juga kepada anak. Di samping orang tuanya, dia punya hak untuk jangan sampai lupa. Punya kontrakan puluhan, punya mobil, rumah banyak, mewah, apa duitnya jutaan, ratusan juta. Meninggal, begitu meninggal kagak ada yang untuk dia. Nggak ada. Sedangkan anak kan artinya meleg-meleg loh. Ya kan, anak itu mendapat warisan artinya meleg-meleg. Istilah bahasa Betawi pinggirnya tuh. Tidak kerja, tidak apa, nggak ada usaha dia. Kontrakan 10-10 untuk dia, ya kan, bagi bersama secara waris, ya kan. Punya harta juga ratusan juta juga untuk dia, kemudian mobil juga untuk dia. Nggak boleh hasil kerja kan. Itu artinya melek-melek itu dia harus ingat, punya bapak itu ada sepertiga, cuman dia nggak sempat mesen gitu. Dia nggak sempat berwasiat gitu. Keluarin itu, keluarin, insya Allah berkah. Makanya banyak juga kita lihat ditinggalkan harta begitu banyak sama anak orang tuanya. Disedekahkan Jumat pertama 100.000, Jumat kedua 100.000, Jumat ketiga 100.000, Jumat keempat udah nggak ada lagi beritanya tuh. Itu sekarang baru saya itu kan tuh. Saya korelasikan. Dulu saya ingat banget waktu kita tinggal di Al Khairat tuh. Itu kalau setiap Jumat tuh ada hanya sedekah dari pulang karena bapaknya baru meninggal. Saya tahu itu mereka kontrakannya itu banyak. Ya, udah orang kaya. Bapaknya nggak sempat berwasiat. Nah, anaknya cuma ingat segitu doang. 100, 200, 300.000. Cuman begitu. Ini namanya dari mana bakti anak kepada orang tua? Di mana itu? Itu termasuk orang yang tidak berbakti. Ya saya nggak masuk mengatakan orang yang durhaka lah, ya kan? Nah, karena orang durhaka kepada orang tua membuat orang tua sedih aja. Ya kalau begitu juga mungkin orang tuanya sedih kan? Begitu dikubur nggak ada apa-apa dia, nggak dapat apa-apa, sedih juga. Orang durhaka itu kan kalau membuat orang tuanya itu sedih atau menangis itu sudah durhaka. Membuat orang tuanya susah itu sudah durhaka. Itu. Jadi di mana birrul walidaynya berarti sama orang tua ini? Orang tuanya meninggal harta banyak-banyak. Tidak ada disedekahkan untuk orang tuanya. Nah, untuk orang tua juga sekali lagi, maka ketika kalau kita sudah umur tua, sudah sakit-sakitan, buru-burulah kita banyak sedekah. Banyakin sedekah. Tapi jangan lebih dari sepertiga. Ya, jangan sepertiga. Jangan kita selalu untuk anak. Anak kadang-kadang belum tentu ingat sama kita. Nggak ingat. Udah umumnya begitu. Makanya oleh karena itu kita berwasiat lah.
berwasiat kepada anak kalau bapak meninggal sepertiga ya, kalau boleh sih lebih, kalau diizinin lebih dari sepertiga, kalau enggak ya udah hak bapak itu sepertiga, nanti kamu sedekahkan ya kalau bapak meninggal, sepertiga dari harta bapak. Habis itu sudah sepertiga baru kamu bagi waris 2/3-nya begitu. Dan kemudian kepada anak, kalau orang tua tidak sempat memesan berwasiat, maka ingat kita begitu orang tua meninggal, maka sepertiga lah kita sedekahkan harta kita untuk orang tua kita, baik ke yayasan, pesantren, sekolah majelis taklim segala macam, ke anak yatim, sedekahkan itu atau ke masjid atas nama orang tua. Cuman jangan kontrakan puluhan, hartanya banyak, punya mobil. Jumat pertama 100.000, kedua 100.000, ketiga 100.000, begitu Jumat keempat udah nggak ada lagi, nggak kedengaran lagi itu. Ya, udah nggak kedengaran. Itu udah pada umum. Yang akhirnya saya menyaksikan selama ini saya tinggal di sini. Gitu. Akhirnya harta itu kagak berkah, banyaknya gitu, habis semua, ya kan? Ngawin, begitu dia punya keluarga, begitu mau kawin dia jual satu kontrakannya. Kawin kedua jual, nyunatin jual lagi kontrakan. Ngawinin anak satu jual lagi, habis semua akhirnya. 10 kontrakan, 10 acara, habis jualin begitu aja. Kadang-kadang dia malas kerja gitu kan, dia pikir kontrakannya banyak kan. Pendidikannya juga nggak lanjut gitu kan. Nungguin kontrakan dia pikir kan, setiap bulan berkipas duit. Ya, duit yang dikipaskan. Nggak tahu begitu berkeluarga, banyak kebutuhan. Istri melahirkan, punya anak satu, ntar nyunatin, ke sekolahan, kemudian jual, akhirnya tidak ada keberkahan. Gitu. Jadi tabiat yang tercetak sama dirinya adalah tabiat malas. Gitu. Kalau orang tua coba itu, kalau orang tua soleh, itu hartanya dijaga, dia nggak habis diborosin, dia untuk main judi, dia nggak untuk main perempuan, dia nggak berpoya-poya. Dia simpen sama anaknya, manfaat untuk anaknya itu. Manfaat betul untuk anak. Nah, itu. Jadi di situ dikatakan inna sholahal aba yanfaul abna wa taqwal usul tanfaul furu. Jadi kebaikan bapak itu bermanfaat untuk anak dan takwa juga orang tua juga bermanfaat kepada anak. Faroda maka orang tuanya faroda rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Sedangkan orang tuanya ingin, ya Tuhan kamu itu ingin ya sampai dia umur dewasa dan akan mengeluarkan simpanannya itu barang. Ini sudah jam 9 lewat. Ini kita tinggal sedikit lagi sadar nggak apa-apa. Ini kalau juga diterusin makan waktu juga paling nggak seperempat jam ini. Ini untuk insya Allah untuk minggu depan satu ayat ini ya dua ayat ya. Ya, dua ayat maka nanti kita lanjutkan untuk minggu depan dan sekalian ada kesimpulan dari sama juga dulu waktu kita cerita tentang Ashabul Kahfi, yaitu kesimpulan cerita itu ditulis dalam Sahih Bukhari dan itu juga sama, ini juga sama. Jadi ada Sahih Bukhari menafsirkan ayat ini, yaitu Syekh Imam Asqalani tentunya syarahnya Bukhari itu dia menafsirkan ayat itu penting sampai karena di situ saya lihat sekilas itu di tafsiran ini juga Sobuni itu ada di situ ada cerita burung, ada segala macam yang tidak ada di dalam cerita di dalam tafsir ini. Jadi dimenafsirkan karena udah ada di Sahih Bukhari, maka Sahih Bukhari-nya itulah dihadirkan di dalam surat Al-Kahfi ini, yaitu dalam menceritakan atau menafsirkan surat Al-Kahfi ini oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu barangkali itu saja, insya Allah dari satu pertemuan lagi dua ayat itu, tapi juga disambung dengan kesimpulan cerita Ashabul Kahfi yang bagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair Ustaz Hasan. Kalau membahas kisah ini rasanya nggak habis-habisnya, bisa sampai subuh kelihatannya nih. Ya. Baru dapat dua ayat, dua takwil saja. Yang pertama tentang kapal yang dibuat aib supaya nggak dirampas oleh penguasa yang lain. Jadi kelihatannya memang
bagi orang yang mampu boleh melindungi orang miskin dari tekanan-tekanan orang-orang yang zalim itu. Itu dipraktikkan oleh Nabi Khidir. Yang kedua tentang masalah kemungkinan potensi orang kafir itu, anak bisa membuat orang tua menjadi lupa sehingga merubah imannya. Yang ketiga sedikit tadi sudah masuk bagaimana orang-orang yang soleh itu akan dijaga hartanya untuk kebaikan anak-anaknya. Ini kelihatannya masih panjang pembahasannya. Mohon disimpan dulu pertanyaan para hadirin sekalian, dicatat dulu saja, atau boleh di WA ke saya. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ustadz Hasan ini sudah pukul 9 lebih sedikit. Mohon nanti dalam doa, khususan ini kondisi COVID ini masih mengganas di Jakarta. Tingkat penularannya 30%. Dan sekarang banyak klaster keluarga. Jadi yang sakit itu anak, bapak, ibu. Jadi luar biasa. Dan kami juga merawat pasien COVID yang berat juga. Mohon nanti Ustadz mendoakan agar pasien-pasien kami bisa sehat walafiat. Di antara mereka juga ada sahabat-sahabat kita yang senantiasa dekat di kita, khususnya Sekjen Bulan Sakit Indonesia, Bapak Muhammad Udi, yang juga sekarang sakit, satu keluarga. Dan juga ada yang lainnya. Juga ada kita Dr. Jupriya yang juga sakit, bukan sakit COVID, tapi sakit yang serius, yang juga belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Dan mohon juga nanti didoakan kita semua, para dokter, para tenaga medis, tenaga kesehatan, diberikan kesehatan, kekuatan, agar mampu merawat dan lewat dari tekanan pandemi ini. Mohon izin Ustaz, menutupnya dengan doa buat kebaikan kita semua. Terima kasih Ustaz, silakan. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kullatin salihah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya maulana ya ma'mud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal man wa lakal fadlu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamamatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min qarana wa 'abidhu anna wasrif anna ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa shattir syamlahum wa farriq jam'ahum wa aqlil adadahum wa badid diyarahum. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abduka riqa wa anta lam tazali zalika ahla. Allahumma ya muyassirul asir Allahumma ya muyassirul fatasirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimul basir. Allahumma fatasirul asir alayka yasir. Yassir umura. Para dokter, khususnya para dokter di rumah sakit
Jakarta Islamic Hospital. Yasir umurahum wa taysiru asir alaika yasir. Allahumma ya man ayatul ghaib wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alim wasir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi inika allati la tanam waqnubna bi kanafika alladzi la yuram warhamna bi qudratika alaina wala tuhlikna wa anta rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina sirajul munir. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa tamama daima. Allahumma inna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya qahar ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khalqi Muhammad bil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Hasan, terima kasih doanya insyaallah makbul. Kita semua diberikan kesehatan lahir batin, pasien kita juga sehat semua, keluarga kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga hadirin semua juga diberikan keberkahan dan kesehatan. Mari kita tutup pengajian kita yang dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.